Mengisi waktu setelah subuh di bulan Ramadan, sebagian masyarakat melakukan aktivitas seperti jogging. Berbeda muda-mudi yang ditemui di Taman Flyover Simpang Polda, Palembang ini bermain spiritus. Bermodalkan kaleng bekas, bahan bakar spiritus, serta korek api bekas, muda-mudi tersebut bermain dengan gembira, Minggu 3 April. Permainan tersebut mengeluarkan suara menyerupai petasan. Bahannya terbuat dari kaleng bekas yang dilubangi dan disusun merata dengan panjang kurang lebih 1 meter. Kemudian di ujung kaleng tersebut disambung dengan botol plastik. Tengah-tengah tutup botolnya dilubangi sebagai bantalan untuk menekan tombol bekas korek api. Dika, remaja yang beralamat di Jalan Sosial KM 5 Palembang, menjelaskan, permainan ini biasanya dilakukan setiap bulan Ramadan. Selepas salat subuh, mereka berkumpul bersama teman lainnya untuk bermain spiritus. Permainan ini tidak berbahaya dikarenakan tidak ada serbuk petasan di dalamnya. Cara pembuatannya pun mudah, belajar dari kanal YouTube sejak tahun 2020 lalu. Biasanya Dika bersama teman-temannya bermain sampai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Takut ada petugas keamanan yang menegur karena suara yang dihasilkan dari permainan spiritus ini cukup kencang, sehingga dikhawatirkan pihak keamanan Satpol PP atau polisi mengira itu suara petasan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Bupati Banyuasin Haji Asqolani SHMH menjanjikan akan membangun rumah warga desa Sungsang 1 Banyuasin yang terkena musibah kebakaran pada Sabtu 2 April. Pemkab Banyuasin, Pemprov dan pemerintah pusat akan mencari solusi terbaik buat masyarakat yang menjadi korban. Sementara itu bantuan sendiri sudah berdatangan, baik itu sembako, pakaian dan akan dibagikan di posko kebakaran. Terkait kejadian ini, Asqolani berharap dapat dijadikan pembelajaran buat pemerintah daerah agar dapat mengantisipasi hal serupa tidak terulang kembali. Pada kunjungan ke lokasi kebakaran, Asqolani menyempatkan diri melihat keadaan rumah warga yang terbakar, kemudian mengobrol dengan korban kebakaran dan memberikan semangat kepada korban yang berkumpul di posko kebakaran. Menurut Asqolani, data sementara korban kebakaran ada 41 kepala keluarga dan 26 rumah yang terbakar. 4 warga alami luka karena membantu memadamkan api. Akda, Sumeko TV melaporkan. Pelaksanaan ibadah puasa perdana di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Minggu 3 April diwarnai perang petasan oleh sejumlah anak baru gede dan remaja. Perang petasan antar ABG dan remaja yang dimulai sejak usai sahur berpusat di Simpang 4 Tanjung Batu yang berdekatan dengan Masjid Walimah Tanjung Batu. Meskipun wilayah Tanjung Batu sempat diguyur hujan pada malam harinya hingga menjelang sahur, para ABG dan remaja ini seolah tidak peduli dengan kondisi tanah yang basah dan terus menyalakan petasan. Aksi para remaja ini membuat warga yang ingin melintas menjadi ketakutan, karena petasan yang mereka nyalakan ini dengan cara dilempar kepada temannya yang lain dan tak jarang mengagetkan warga yang melintas. Astina, 55 tahun, warga Kelurahan Tanjung Batu, aksi remaja ini telah meresahkan warga yang ingin beribadah ke masjid. Aksi ABG dan remaja yang memainkan petasan ini selalu terjadi saat di bulan puasa, namun tidak pernah mendapat perhatian dari pihak pemerintah maupun dari kepolisian. Eti, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kota Palembang tidak mengurangi jam kerja aparatur sipil negara selama bulan Ramadan tahun ini. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menerangkan, jam kerja ASN di lingkup pemerintah Kota Palembang belum ada perubahan, tetap sama. Jam kerja ASN di lingkungan Pemkot Palembang yakni mulai hari Senin sampai Kamis, masuk dan pulang kerja pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk istirahat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai 12.30 waktu Indonesia Barat.
Lalu untuk hari Jumat masuk dan pulang kerja pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk istirahat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Dalam aturan kerja, Kepala OPD atau Kepala Dinas bertanggung jawab agar mengatur penugasan pegawainya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denny, Sumeko TV melaporkan.